Al-Iman TV. Ini yang diinginkan oleh iblis. Jadi iblis selalu berupaya untuk menggoda hamba-hamba Allah ini, ya, supaya ketika datang firman Allah, perintah Allah, agama Allah pada mereka, supaya mereka terjerumus pada salah satu dari dua kemungkinan, dua lubang syaitan, yang syaitan ingin supaya manusia masuk pada salah satu dari lubang itu, hulu atau taksir. Ya, berlebihan, melampaui batas, atau menggampangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan tentang manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in di dalam mengambil agama Allah, memahaminya, menerapkannya dan mendakwahkan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada bab fadli tamassuki bis sunnati. Bab tentang keutamaan bertamassuk, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir dari pembahasan kita adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada halaman yang ke-50. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul yawma ala bayyinatin min rabbikum. Kalian pada saat ini, yakni dengan diutusnya Nabi sallallahu di zaman beliau, kalian yakni para sahabat berada di atas bayyinah, di atas keterangan, penjelasan, dalil dan bukti, ya, min rabbikum, dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah. Thumma tadharu fikumus sakratan, kemudian akan muncul pada kalian, ya, atau yakni fikum, ini pada umat ini, ya, sakratul jahli wa sakratu hubbil aish, mabuk kejahilan. Sakrah itu artinya mabuk. Sakaratul maut artinya mabuk kematian. Jadi mati itu ada mabuknya. Ya, kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak sadar. Itu orang yang akan menghadapi kematian. Sebut dengan sakratul maut. Nanti akan muncul pada kalian sakratul jahli wa sakratu hubbil aish, yaitu mabuk akan kejahilan. Ini munculnya kejahilan yang banyak. Wasakratu hubbil aish, dan mabuk cinta kepada kehidupan, takut kepada kematian. Ini diantara penyakit umat ini. Wasatuhawwaluna an dzalika, dan kamu akan dipalingkan dari itu semuanya, ya, dengan sebabnya sakratul jahli dan sakratul aish ini, kalian akan dipalingkan, tuhawwal, tughayyar an dzalika, yakni dari hujjah-hujjah itu kalian dipalingkan dari amar ma'ruf nahi munkar. Fala ta'muruna bi ma'rufin wa la tanhauna 'anil munkar.
Maka akhirnya apa? Kalian nanti tidak lagi memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak pula mencegah dari yang mungkar. Wala tujahiduna fi sabilillah, dan kalian nanti tidak akan berjihad di jalan Allah. Al-qaimuna yawma idzin bil kitabi was sunnah lahum ajru 50 siddiqan. Al-qaimuna, orang-orang yang tetap teguh pada hari itu di atas tuntunan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, bagi mereka pahala 50 orang siddiqin, 50 orang yang mulia, orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah dengan penuh kejujuran. Ya, itu siddiq, di bawahnya para nabi. Qalu ya Rasulullah, minna au minkum? Para sahabat bertanya, pahala 50 orang siddiq dari kami atau dari mereka? Dari kami atau dari mereka, wahai Rasulullah? Qal bal minkum. Bal minkum, akan tetapi dari kalian. Ya, mereka mempunyai pahala sama dengan 50 orang siddiq di antara kamu sekalian. Itu para sahabat. Hadis riwayat Abu Nuaim fil Hilyati. Wa qala Az-Zuhri rahimahullah taala, Al-Imam Az-Zuhri salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, beliau bertemu dengan sebagian sahabat-sahabat yang dikategorikan sahabat yang masih kecil ketika itu atau masih muda. Di antaranya Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan juga beliau bertemu dengan para tabi'in, al-fuqaha as-sab'ah yang terkenal di kota Madinah, 7 ahli fikih dari kalangan tabi'in. Juga bertemu dengan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Kata Az-Zuhri rahimahullah, al-i'tisamu bis sunnati najatun. Al-i'tisam, berpegang teguh kepada sunnah, adalah keselamatan. Sunnah ini lafaz yang umum. Ya, ini perlu kalian pahami. Jadi kalau dikatakan sunnah, bukan sekedar yakni sunnah-sunnah yang disunahkan, tetapi semua mencakup agama Allah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau, yaitu mencakup akidah, ibadah, akhlak, muamalah, uqud, suluk, ya, dan yang lainnya. Ma'al i'tisamu bis sunnah najatun. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah, dia akan selamat. Selamat. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya tentang Az-Zuhri, salah seorang alim ahli hadis. Anda lihat di catatan kaki 94 pada akhir. Qala Ahmad bin Hanbal as-sahhul asanid Az-Zuhri an Salim bin Abdullah an abihi. Sanad yang paling sahih adalah sanad dari Zuhri. Zuhri menerima dari Salim bin Abdullah bin Umar, maksudnya ini. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim menerima dari ayahnya, ya, an Salim bin Abdullah, yani Abdullah bin Umar, an abihi, yani an abihi, an abi Salim. Siapa artinya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ini sanad yang paling tinggi. Az-Zuhri rahimahullah berkata, ya, al-i'tisamu bin najati bil sunnati najat, walil faidah adzkuru tatimmata kalam Az-Zuhri. Untuk faidah tentang apa sih sebetulnya perkataan Az-Zuhri, apa hanya itu yang beliau ucapkan, al-i'tisamu bis sunnah najat? Tapi beliau mengatakan, ya, rahimahullah taala, sebagaimana diriwayatkan Imam Ad-Darimi, kana man madha min ulama'ina yaqulun, adalah mereka yang terdahulu, yang telah mendahului kami dari ulama-ulama kami. Kata Az-Zuhri, mereka mengatakan, al-i'tisamu bis sunnati najatun. Berpegang teguh kepada sunnah adalah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, dan ilmu itu akan dicabut dengan cabutan yang cepat, yaitu dengan wafatnya para ulama. Karena Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Al ilmu yuqbadu qabdan sari'an, ilmu itu akan dicabut, yaitu ilmu din ini akan dicabut dengan cabutan yang cepat. Fa na'shul ilmi sabatud din wad dunya. Apa arti na'shun? Ada, lihat bawah itu. Na'shul ilmi ay raf'uhu wa iqamatuhu.
Jadi naf'ul ilmi, mengangkat ilmu itu, ya, dan menegakkan ilmu itu adalah thabatud din wa dunya. Agama akan tetap kokoh dan kuat selama ilmu itu diangkat, dimuliakan, dipelajari, diajarkan. Ya, itu thabatud din wa dunya. Kalau orang sudah sabat, agamanya kuat, maka insya Allah dunianya pun akan kuat dia. Ya, sabatud din wa dunya. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullihi. Dan dengan lenyapnya ilmu, kurangnya ilmu, hilangnya ilmu, ini berarti semua itu pun akan hilang. La din wala dunya. Sehingga orang tidak juga berpegang pada agama, ya tidak, dunia pun mereka tidak dapat. Dan itu kebanyakan orang-orang juhal. Coba lihat orang-orang yang jahil. Agama ya tidak, dunia pun tidak. Karena dhahab al-ilm. Maka di sini pentingnya ilmu yang dipelajari karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika belajar ilmu, niatkan dalam diri kita untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang jadi niat supaya ada barokahnya ilmu yang kita pelajari karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Malik, al-Imam Malik rahimahullah berkata, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu ibarat bahtera Nabi Nuh. Ibarat kapal Nabi Nuh alaihissalam. Man rakibaha najah. Barang siapa yang menaiki kapal itu, maka dia akan selamat. Maka dia akan selamat. Najah dan fi'il madhi. Ya, padahal barang siapa yang menaiki sunnah itu dia akan selamat. Ini artinya menunjukkan bahwa orang yang berpegang pada sunnah betul-betul dia akan selamat. Ya, akan selamat dari berbagai syubhat dan syahwat. Man ragibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa. Dan barang siapa yang dia tidak mau menaiki bahtera Nabi Nuh atau sunnah itu, maka dia akan tenggelam. Sebagaimana ya orang-orang yang tidak mau mengikuti ajakan seruan Nabi Nuh alaihissalam, bahkan anaknya sendiri tidak mau naik ke bahteranya, maka dia tenggelam. Demikian pula orang yang dia meninggalkan sunnah Nabi alaihissalam, maka dia akan tenggelam, tidak selamat. Waqala al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam al-Auza'i rahimahullah berkata, "Laisa hadza zamanu ta'allumin, hadza zamanu tamassukin." Ini di zaman beliau mengatakan itu, bukan di zaman kita. Ya. Kata al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala, "Laisa hadza zamanu ta'allumin." Karena di zaman beliau banyak ilmu, banyak ulama yang mereka menjaga agama Allah. Kata beliau, hadza zaman tamassuk. Zaman ini zaman untuk kita berpegang teguh kepada sunnah. Nah, kalau kita di zaman ini apa? Zaman belajar dan tamassuk. Zaman ta'allum dan tamassuk, dua-duanya. Karena zaman kita banyak orang tidak paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita belajar adalah untuk apa? Untuk tamassuk. Ya, bukan untuk popularitas, tidak. Kalla wa hasya, naudzubillah. Kita berpegang, belajar ilmu untuk kita amalkan. Kemudian kita ajarkan kepada yang lainnya. Ilmu akan bermanfaat kalau diajarkan. Jadi zaman kita ini perlu belajar lebih banyak. Kemudian kita belajar dan kita amalkan. Jadi zaman beliau Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, yang mana beliau itu lahir tahun 88 Hijriah. Ya, Al-Imam Al-Auza'i, Syekhul Islam, alim ahli Syam. Ya, ini ulama besar yang hidup di zaman itu.
Mauliduhu fi hayati sahabat. Jadi Al-Auza'i lahir masih ada sebagian sahabat yang hidup. Ya. Kata Musa bin Yasar, "Ma ra'aitu ahadan lahu qudratun 'ala al-munadhara wa ad-difa' 'anil Islam min Al-Auza'i." Aku tidak pernah menemukan seorang yang memiliki kemampuan untuk bermunaqasyah, berdialog dalam membela Islam seperti Al-Imam Al-Auza'i dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi SAW, yang benci kepada Islam. Dihadapi oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Jadi beliau mengatakan laisa hadza zamanu ta'allum, hadza zaman tamassuk. Ini di zaman beliau rahimahullah ta'ala. Wa nahnu naqul al-an, ini adalah zaman untuk kita belajar dan kita juga berupaya untuk tamassuk. Apalagi di zaman yang penuh dengan kejahilan, zaman penuh dengan jauhnya kaum muslimin dari tuntunan Islam yang sebenarnya. Maka fungsi dari kita menuntut ilmu adalah untuk kita berpegang kepada ilmu itu dan kita ajarkan kepada orang yang lainnya. Fihi masail. Dalam pembahasan ini fihi masail. Pertama, al-mas'alatul ula fadlu tamassuki bis sunnati. Keutamaan berpegang teguh kepada sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah SAW, baik akidah, ibadah, akhlak, suluk dan yang lainnya. La siyama inda zuhuril ahwa'i wal bid'ah. Apalagi di saat munculnya hawa nafsu, aliran-aliran, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari tuntunan Islam yang sebenarnya, menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari manhaj salafus salih radhiyallahu anhum. Demikian pula munculnya berbagai macam bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW ini memiliki keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Ats-tsaniyatu, poin kedua, ajru tamassuki bis sunnati yakunu ala qadri ghurbatiha. Pahala, ganjaran, balasan bagi orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW itu yakunu ala qadri ghurbatiha, sesuai dengan keterasingan sunnah itu. Semakin terasing sunnah itu dan semakin seorang berpegang pada sunnah yang terasing itu, semakin besar fadilahnya, pahalanya, ganjarannya. Ya, kalau seorang pergi misalnya di Mekah, di Madinah, kemudian dia mengikuti sunnah, itu tidak terlalu aneh. Karena memang negeri itu banyak sunnahnya. Sunnah itu hidup. Sunnah itu hidup. Salat berjamaah dan yang lainnya dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ajaran beliau. Tapi seorang di tempat yang jauh dari kota-kota yang ada yang hidup sunnahnya, kemudian dia berpegang teguh pada sunnah itu di tempat yang gharib, tempat yang asing, maka fadilahnya lebih besar, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ats-tsalitsatu, poin ketiga, min alamati ahli-sunnati, salah satu tanda alamat ahli-sunnah wal jamaah adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar wal jihadu fi sabilillah. Ini di antara tanda ahli-sunnah wal jamaah atau ciri mereka selalu amar ma'ruf, dan ma'ruf yang paling a'zamul ma'ruf adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sima Ahlussunnah wal Jamaah, sima para salafus saleh ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah selalu memerintahkan manusia kepada tauhid, ya, memerintahkan manusia kepada tauhid agar betul-betul beribadah, bergantung, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusannya. Kemudian nahyu anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa a'zamul munkarat asyirku billah. Ya, kemungkaran yang terbesar adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang mukmin muslim Ahlussunnah wal Jamaah hendaknya selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, wal jihad fi sabilillah. Jadi dia memperjuangkan agama Allah sesuai dengan kemampuannya. Di saat tidak ada peperangan, dia berjuang dengan yang punya harta dan hartanya, yang punya ilmu dan ilmunya, yang punya
kekuasaan dan kekuasaannya, yang punya pengaruh dan pengaruhnya, dan seterusnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali apa yang seorang itu mampu mengerjakannya. Maka masing-masing dia berbuat sesuai dengan kemampuannya, termasuk tulabul ilmi. Bagian dari jihad fisabilillah menuntut ilmu dan sungguh-sungguh. Ya, untuk ke depan. Makanya Allah mengecualikan orang-orang berjihad adalah para penuntut ilmu. Ya, makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya semua orang mukmin itu pergi berperang. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Hendaknya ada sekelompok orang dari setiap kelompok itu yang mereka yatafaqahu fid din. Maka tafaqquh fid din bagian dari jihad fisabilillah. Dan tidak bisa dibayangkan jihad tanpa ilmu. Ya, oleh karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, kedudukan kalian, ya, status kalian sekarang ini ketika berada di ma'had yang mengajarkan ilmu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini masa-masa emas, tidak akan berulang dalam sejarah hidupmu. Dan kalian akan tahu bahwa kenangan yang paling indah di saat Anda menuntut ilmu dan berbagai macam apa yang kalian hadapi. Maka sungguh-sungguhlah, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengira orang mendapat ilmu itu dengan gampang dan mudah, tapi dia membutuhkan kesungguhan, membutuhkan keikhlasan, niat yang benar. Jangan puas dan pelajaran di kelas. Ya, pelajaran di kelas itu hanya kunci supaya kalian pakai kunci itu untuk membuka kitab-kitab yang kitab para ulama. Itu pelajaran di kelas. Jangan kemudian merasa masya Allah, saya sudah semester ini, sudah ujian lulus dan seterusnya. Jangan, terus menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari buayan sampai mati lahad, menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang mukmin terus dia menuntut ilmu. Jangan pernah terputus dari menuntut ilmu dan membaca dan bertanya, ya, kepada orang yang berilmu. Maka kalian diberikan kunci untuk belajar, itu bahasa Arab ini. Ini kunci untuk membuka pintu-pintu, ya, Islam dari kitab-kitab para ulama yang demikian banyak di zaman ini. Kemudian yang berikutnya, babu fadli sabri ala sunnati. Bab keutamaan sabar di atas sunnah. Kalau tadi bab keutamaan berpegang pada sunnah, sekarang bersabar di atas sunnah. Ada fadilahnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Nanti saya baca itu tafsirnya, ya, karena ada tafsirnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wasbir nafsaka, dan bersabarlah, ya, dirimu atau engkau wahai Muhammad, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una, ya, ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang mereka itu menyeru kepada Rabb mereka. Ini bukan ayat 28, ya. Kok ada terjemahannya? Baik. Ya, betul. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Yang artinya, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama
orang-orang yang mereka menyeru Rabb mereka. Mereka menyeru, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di pagi hari maupun di petang hari. Ya. Apa yang mereka inginkan? Yuriduna wajhahu. Yang mereka kehendaki adalah untuk mendapatkan wajah Allah Ta'ala. Ya, mendapatkan ini betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jadi cari muka kepada Allah itu boleh, cari muka pada manusia jangan. Ya. Kita nurid wajah Allah, kita ingin wajahnya Allah, bukan wajah manusia. Beramal karena wajah Allah Ta'ala. Ya, jangan karena manusia. Ya, yuriduna wajhahu wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena engkau menginginkan, mengharapkan perhiasan duniawi. Ya, hanya mengharapkan perhiasan duniawi. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba hawahu wa kana amruhu furata, dan dia mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya adalah sebagai orang yang telah melampaui batas. Kana amruhu furata. Nah, ini ayat perintah Nabi Allah Ta'ala kepada Nabi alaihissalam untuk bersabar, ya, dalam menyebarkan agama Allah, hidup bersama para fuqara masakin, karena memang banyak pengikut beliau ada orang-orang miskin. Sebagaimana ketika ditanya oleh Abu Sufyan, ditanya oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, siapa pengikut Muhammad ini? Kata Abu Sufyan, du'afa, fuqara, orang-orang miskin yang mengikuti dia. Ya, demikianlah pengikut para nabi, kata Heraklius, adalah dari kaum du'afa, kebanyakan mereka. Jadi bersabar engkau wahai Muhammad, ya, bersama orang-orang yang menyeru Allah Ta'ala, mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Katsir, qawluhu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, ay ijlis ma'al ladzina yadhkuruna Allah. Artinya duduklah engkau wahai Muhammad, itu catatan kaki ada, ijlis ma'al ladzina yadhkuruna Allah wa yuhalliluna wa yahmaduna wa yusabbihuna wa yukabbirun. Duduklah engkau bersama mereka, orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala dan mentauhidkannya. Yuhallilun wa yahmadunahu, dan mereka memuji Allah. Wa yusabbihuna, mensucikan Allah. Wa yukabbirunahu, dan bertakbir mengagungkan Allah Ta'ala. Wa yas'alunahu bukratan wa asyiyya, dan mereka selalu memohon pada Allah baik di pagi hari maupun di sore hari. Min ibadillah, dari hamba-hamba Allah yang mereka beribadah pada Allah Ta'ala. Sawa'un kanu fuqara'a au aghniya'a, sama saja apakah mereka fuqara atau aghniya, orang kaya atau orang miskin, ya, au aqwiya au du'afa, ataukah mereka orang yang kuat maupun orang lemah, selama mereka beribadah pada Allah Ta'ala, berzikir pada Allah Ta'ala, berharap pada Allah Ta'ala, maka duduklah bersama mereka. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah contoh bagi kita semuanya. Wa qawluhu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, kata Abdullah bin Abbas, wa la tujawizhum ila ghairihim, wa la tujawizhum, jangan kau melampaui mereka, jadi jangan kau melewati mereka, meninggalkan mereka, ila ghairihim, untuk menuju kepada yang selain mereka, selain orang-orang yang beribadah tadi itu, yakni tatlubu badalahum, engkau mencari pengganti mereka, orang-orang yang taat tadi itu dan pengganti yang lainnya, dari golongan ashabas syaraf wa tharwah, dari golongan orang-orang yang kaya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang mampu. Jangan, tetaplah bersama orang-orang yang mereka taat pada Allah, beribadah pada Allah, walaupun mereka fuqara, atau mungkin ada orang yang kuat, yang kaya di antara mereka, tetap engkau bersama mereka, jangan meninggalkan mereka. Ini perintah Allah kepada An-Nabi alaihissalam dan juga kepada kita semuanya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan,
sunnatukum wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Sunnah kalian, ajaran kalian, tuntunan kalian demi Allah yang tiada, demi zat, wallahi demi Allah alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Sunnatukum, ajaran kalian, tuntunan kalian, agama kalian, bainal ghali wal jafi. Ya, bainal ghali wal jafi. Apa artinya? Lihat catatan kaki 100. Ai anna dinallahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Bahwa agama Allah ini adalah agama yang wasat. Ya, antara sikap hulu berlebihan dalam agama, wasikaf al-jafa atau sikap mengentengkan, menggampangkan agama itu. Ya, tidak menghiraukan. Ya. Si agama Allah di antara keduanya, tidak hulu, tidak pula cuek pada agama Allah Ta'ala. Qala Makhlad Ibnu Al-Husain rahimahullah, ma nadaballahu al-ibada ila syai'in. Nadaba artinya kallafa. Semua kalimatnya ada di situ. Nadaba kallafa wa amara bi syai', ada di bawah itu. Ma nadaballahu al-ibad ila syai'in. Tidaklah Allah membebani para hamba dengan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, ya, kepada hamba-hambanya, illa i'taradha fihi iblis bi amrayn. Melainkan iblis selalu datang menghadap pada perintah itu dengan membawa dua hal, menginginkan dua hal. Ma yubali bi ayyihima dhafira. Iblis tidak peduli. Salah satu yang diperolehnya itu sudah cukup bagi iblis itu. Apa yang disiapkan oleh iblis ketika Allah perintahkan suatu? Yang diinginkan oleh iblis itu adalah imma ghuluwan fihi, orang yang mendapatkan perintah itu ghulu dalam perintah itu, atau imma taksir anhu, atau orang itu gampangan remehkan tentang perintah tersebut. Ini yang diinginkan oleh iblis. Jadi iblis selalu berupaya untuk menggoda hamba-hamba Allah ini, ya, supaya ketika datang firman Allah, perintah Allah, agama Allah pada mereka, supaya mereka terjerumus pada salah satu dari dua kemungkinan, dua lubang syaitan, yang syaitan ingin supaya manusia masuk pada salah satu dari lubang itu, hulu atau taksir. Ya, berlebihan, melampaui batas, atau menggampangkan. Wala yubali disebutkan di sini, ya, dan dia tidak peduli. Ya, ma yubali bi ayyihi ma dhafira. Dhafira yadfaru artinya nala yanalu. Ya, dhafira yadfaru artinya nala yanalu. La yubali atau ma yubali artinya la yubali iblis. Iblis tidak peduli. Bi ayyihima, salah satu dari dua yang diinginkan itu, kalau dia dapat salah satunya, ya sudah cukup bagi dia. Imma hulu, imma taksir. Salah satu yang diinginkan oleh iblis. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengingatkan pada kita, sunnah Nabi kita, agama Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bainal ghali wal jafi. Dia berada di tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ini yang kita inginkan. Demikian pula pendidikan, pengajaran yang kita terapkan di Stai Ali bin Abi Thalib ini, salah satunya adalah untuk menciptakan mahasiswa tulabul ilmi yang mereka itu tidak hulu, tidak taksir, ya, tapi wasat. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan untuk kalian hulu ke kiri atau ke kanan, tidak. Tapi letakkan sesuatu pada tempatnya dengan dalilnya. Ya, dengan dalilnya. Kemudian kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, fasbiru alaiha rahimakumullah. Maka bersabarlah kalian. Jadi pada sunnatukum ini, pada ajaran agama kalian ini. Semoga Allah merahmati kalian. Inna ahla sunnati kanu aqallan nas fima madha. Sesungguhnya ahli sunnah itu mereka adalah menjadi kaum minoritas baik yang dahulu fima madha, yang sudah berlalu, wa hum aqallun nas fima baqiya. Dan mereka tetap menjadi minoritas,
Ya, golongan yang kecil sedikit, fima baqiya, pada masa yang akan datang, yang tersisa. Alladzina lam yadhhabu ma ahli al-itraf fi itrafihim. Ahlus sunnah itu mereka adalah orang-orang yang tidak pergi bersama ahlul itraf. Al-itraf artinya orang-orang yang mereka dengan harta mereka, kekayaan mereka, mereka itu cenderung untuk melampaui batas, untuk zalim, untuk berbuat kezaliman. Jadi Ahlussunnah tidak bersama mereka, ya, fi itrafihim, wala ma ahlil bid'ah fi bid'ahihim. Juga Ahlussunnah tidak mau yang mengikuti para pelaku atau orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faswabaru ala sunnatihim. Maka mereka Ahlussunnah tetap bersabar pada jalan mereka, pada sunnah mereka, cara mereka, hatta laqu rabbahum, sampai mereka bertemu dengan Rabb mereka, sampai mati, sampai meninggal. Kadzakum fakadzakum insyaallah fakunu. Maka demikian pula kalian, hendaknya kalian seperti mereka, mengikuti jalannya mereka. Ini wasiat-wasiat salaf, ya, yang perlu diterapkan, bukan sekedar diceramahi, ya. Wasiat salaf itu bukan sekedar omongan propaganda, tidak. Amalkan, tunjukkan, terapkan dalam hidup kita. Kalau memang kita ini salafiyun, mengikuti madrasah salaf, ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan agama Allah antara al-ghali wal jafi, antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan, itu kata Imam Ibnu Qayyim. Silakan Anda lihat di catatan kaki selanjutnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelum Ibnu Qayyim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wallahu taala ma amara ibadahu bi amrin. Dan Allah taala tidaklah memerintahkan para hambanya dengan satu perintah, illa taradha syaitanu fihi bi amrain, melainkan syaitan menghalangi, ya, orang yang akan melakukan perintah itu, dan dia menawarkan dua perkara. Dia menawarkan pada pelaku perintah itu dua perkara. La yubali bi ahadihima dhafira. Dia tidak peduli salah satu dari apa yang dia capai dari orang tersebut. Imma ifratun fihi. Ifrat lawan dari tafrid. Imma ifratun fihi wa imma tafritun fihi. Ifrat lawan dari tafrid. Ifrat artinya ghulu, tafrid artinya yaitu al-syafa, at-taksir, gampangkan, remehkan. Jadi ifrat artinya berlebihan, hulu, dan tafrid artinya lawan dari ifrat. Kemudian qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qala ba'du salaf. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, ma amarallahu subhanahu bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatani. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu perintah illa walisyaitan fihi nazghatan, melainkan syaitan itu memiliki dua, yakni memiliki dua godaan, ya, nazghatan. Dia memiliki dua godaan. Imma ila tafritin wa taksir, entah kepada tafrid, ya, yaitu tafrid wa taksir, wa imma ila mujawazatin wa ghuluwin. Entah orang itu dibuat menggampangkan, meremehkan, cuek pada perintah Allah, atau orang itu dijadikan orang yang berlebihan, melampaui batas dalam beragama atau melaksanakan perintah Allah itu. Wala yubali bi ayyihima dhafira, dan dia tidak peduli salah satu dari dua hal itu, ya, yang diperolehnya. Intinya bagaimana orang ini terjerumus pada salah satu dari dua hal tersebut. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa qad iqtata'a aktsarun nasi illa aqallal qalil fi hadainil wadiyain, dan telah terputus kebanyakan manusia dalam perjalanan mereka, ya, telah iqtata'a, terputus, ya, perjalanan kebanyakan manusia illa aqallal qalil fi hadainil wadiyain. Jadi kebanyakan terputus kecuali sedikit. Kebanyakan terjerumus pada dua lembah ini, hulu atau gulu atau jafa,
Ya, berlebihan, melampaui batas, atau menggampangkan. Ya, wadi taksir, lembah, menggampangkan, meremehkan. Wawadil mujawazati wa ta'addi, atau yang kedua adalah lembah berlebihan, hulu dalam agama, melampaui batas. Wal qalilu minhum jiddan ats-tsabitu 'ala sirat, dan hanya sedikit sekali di antara mereka hamba-hamba Allah ini yang mereka tetap tegar di atas sirat alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Hanya sedikit yang tetap berpegang pada apa yang menjadi pijakan yang berada di jalan Rasulullah sallam dan para sahabatnya. Nah, ini semua perkataan-perkataan para ulama tentang manusia dan tidak bisa dipungkiri realita dalam hidup ini. Ya, bahwa manusia digitukan oleh syaitan supaya dia itu hulu atau taksir, berlebihan atau gampangkan. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa qala al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, Al-Auza'i rahimahullah berkata, "Isbir nafsaka 'ala sunnati." Bersabar engkau di atas sunnah, yaitu sunnah Nabi SAW, ajarannya, tuntunannya. Waqif haitsu waqafa al-qaum, dan berhentilah di mana mereka berhenti. Ini para sahabat, para salaf berhenti di mana? Berhentilah engkau di situ. Wa qul bima qalu, dan katakanlah dengan apa yang mereka katakan. Jangan kamu adakan perkataan baru. Wa qul bima qalu, ya. Wa kuffa amma kuffu anhu, ya. Wa kuffa, dan tahanlah, kendalikanlah dirimu, amma kaffu anhu, terhadap apa-apa yang mereka pun dahulu mengendalikan diri pada hal tersebut. Wasluk sabila salafiyas salih, dan tempuhlah, salaka yasluku artinya menempuh, menjalani, menempuh. Wasluk sabila salafiyas salih, dan tempuhlah jalan para salaf engkau yang soleh, orang-orang terdahulu yang mendahuluimu, yang mereka adalah orang soleh. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, karena sungguhnya mereka pun sebetulnya bisa leluasa apa yang kamu pun bisa leluasa. Tapi mereka tidak leluasa dahulu. Mereka tetap pada jalan Allah dan Rasulnya. Maka jangan anda leluasa, karena mereka tidak leluasa. Yani mereka sebetulnya punya kesempatan. Kalau untuk melakukan suatu yang aneh, yang lain pun bisa mereka. Tapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka tetap pada jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah kita lanjutkan sedikit. Baik ikhwani fillah, kita lanjutkan sedikit tentang fihi masail. Ada poin-poin penting dari pembahasan ini. Al-ula, al-mas'alatul ula, al-amru bis sabri ala sunnati. Perintah untuk bersabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuntunan beliau, ajaran beliau, baik itu akidah, ibadah, ya, dan yang lainnya. Di situ catatan kaki tentang keutamaan dari orang yang berpegang pada sunnah. Qultu wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimaji'i ayyamin. Dan Nabi SAW telah memberitahukan akan datangnya suatu masa, suatu hari-hari yang mana alal mutamassiki bidinihi fiha sabru walahul fadlul azim, yang mana orang berpegang teguh pada agama Allah, ya, dia berpegang teguh pada agamanya pada hari-hari tersebut, ya, dan dia bersabar, maka lahu al-fadl al-azim, baginya karunia yang besar, was-sawabul jazil, dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu azza wa jalla. Fa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia suatu zaman, as-sabiru fihim ala dinihi, orang yang bersabar pada zaman itu dalam berpegang teguh pada agamanya, kal qabidhi alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Nasr Al-Marwazi rahimahullah dalam kitabnya Sunnah.
Al-Marwazi salah satu dari murid Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Al-Imam Muhammad ibnu Nasr ibnu Al-Hajjaj Al-Marwazi salah satu dari murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, beliau meriwayatkan yang sanadnya dari Utbah bin Ghazwan akhi Bani Mazin bin Sa'sa'ah wa kana minas sahabah, dan beliau termasuk dari sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min waraikum ayyamas sabri, sesungguhnya di belakang kalian ini ada masa-masa yang dia itu memerlukan kesabaran, ya. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum, bagi orang berpegang teguh ya pada hari-hari tersebut, pada zaman tersebut, ya, dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalam, ya, atau bima antum alaihi, berpegang pada apa yang kalian berada padanya sekarang ini, pahalanya ajru 50 minkum, 50 orang di antara kalian itu pahalanya. Qalu ya Nabi Allah awamin minhum, kata para sahabat, wahai Nabi Allah, apakah 50 dari kami atau 50 dari mereka? Qal bal minkum, kata beliau 50 dari kalian. Ini menunjukkan keutamaan sampai menyamai 50 orang sahabat-sahabat Nabi SAW, meskipun tetap berbeda kemuliaan sahabat dan yang datang sesudahnya tentu lain. Tapi ini menggambarkan tentang fadilah, keutamaan yang besar bagi orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW, pada agama Allah, di saat terjadinya fitnah, terjadinya syubhat, syahwat dan yang lainnya. Kemudian atsaniya, poin yang kedua, kasratu a'da'i sunnati was-saddina anha, bahwa akan banyak orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi SAW, ajaran beliau, tuntunan beliau, akan banyak. Makanya orang berpegang teguh pada saat itu hanya sedikit, ibarat orang yang menggenggam bara api. Jadi pada masa akan datang kasratu a'da'i sunnah was-sadina anha, dari kata sadda yasuddu, isim fa'ilnya saddun, artinya orang yang menghalangi. Mana ayam na'u, sadda yasuddu. As-sad, saduna, dia al-mani'un, orang yang mencegah orang dari sunnah Nabi SAW, itu akan banyak. Kemudian satu poin ketiga, anna tahdhira min ahli al-ahwa'i wal bid'ah manhajun rabbaniyun, bahwa mengingatkan manusia, ya, atau ahlus sunnah wal jamaah dari bahayanya ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, yang banyak melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka mentahdzirkan mereka, ya, mentahdzir umat dari mereka, ini adalah manhajun rabbaniyun. Jadi tahdzir itu memang ada dan memang sunnah sejak zaman dahulu. Tapi semua ada tempatnya, ada porsinya, niatnya pun demikian, ikhlas karena Allah, ya. Kalau semua diletakkan pada tempatnya, maka insya Allah akan baik. Tapi ketika berlebihan, ketika ada niat-niat yang sudah tidak benar, nah ini lain ceritanya. Jadi at-tahdzir adalah manhaj rabbani. Allah banyak ingatkan manusia dalam Al-Quran tentang yang macam-macam, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal Qur'anu qarrara al-haqqa wa amara bihi. Jadi Al-Quranul Karim, dia menetapkan kebenaran dan memerintahkan kepada kebenaran. Wa hadzara minasyarri, dan Al-Quran mengingatkan manusia dari keburukan. Wa amara bil ijtinabihi wa ijtinabi ahlihi, dan Al-Quran mengingatkan manusia dari mengingatkan manusia untuk menjauhi dari semua kejahatan, keburukan dan ahlinya dan pelakunya. Ahlinya ini pelakunya. Kemudian ar-rabi'atu, poin keempat, adz-dzammu liman talaba dunya bid-din. Ini satu peringatan, ya, tentang tercelanya orang yang mencari dunia dengan menjual agamanya. Ya, dia mencari dunia, dia menjual agamanya. Naudzubillah. Ya, ini namanya mudahana.
dia membeli dunia dan menjual agamanya. Namanya mudahana. Dan itu dicela oleh Al-Quranul Karim. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka orang musyrikin itu ingin supaya kamu berbasa-basi dalam agama, wahai Muhammad. Maka mereka pun akan berbasa-basi dengan engkau. Maka mudahana hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Tapi al-mudarah, ya al-mudaratu, ya mim dal alif ra tak marbutoh, itu mudarah lawan dari mudahana. Kalau mudarat itu seorang menjual dunianya demi agama, ya demi agama. Sedangkan mudahana dia menjual agamanya demi dunia. Itu lawannya. Jadi ada dua kata yang Anda harus pahami. Ada mudahana, ada mudarat. Yang dilarang itu mudahana. Ya. Yang dilarang itu mudahana. Yang dibolehkan adalah mudarat. Ada orang yang menyimpang, ya, karena dia tidak tahu, dia jahil. Anda kemudian mungkin berbuat baik pada dia, ya, undang ke rumah Anda, beri makan, muamalah dengan baik. Tapi Anda keluarkan duit, ya. Apalah misalnya beli makanan yang zen, kemudian undang orang ini, harapannya mudah-mudahan orang ini dapat petunjuk. Ini dibolehkan atau tidak? Boleh. Tapi Anda berbasa-basi menjual agama hanya untuk dunia, ya. Ini yang dilarang. Jadi az-zammu liman talaba dunya bid-din. Ya, bahwa tercela orang yang menuntut mencari dunia dengan menjual agamanya. Al-khamisatu dhammu ittiba'i syahawatin nafs wa syubuhatis syaitan. Juga celaan bagi orang yang mengikuti syahwat nafsunya, ya, dan dia mengikuti syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh syaitan. Kemudian sadis, satu poin ke-6, anna man ittaba'a hawahu falaysa ahlan an yuta'a au yuttaba'a. Bahwasanya orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia bukan orang yang pantas untuk ditaati dan diikuti. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, dia tidak sepatutnya, tidak selayaknya untuk ditaati dan diikuti. Tapi ikutilah orang yang mengikuti Quran dan sunnah dan pemahaman yang benar. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Demikian dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.